Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas AK 23A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai PPN atas transaksi tertentu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Meliani. Saya Muhammad Makri Zaini Fawas. Saya mau Arif Hidayah. Ketentuan terbaru PPN PMSE, kriteria pelaku usaha PMSE, pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, PMK 81 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2025. Per 12 2025, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sementara itu, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan dan merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Berdasarkan pasal 1 angka 14 dan 15 PMK 81 2024, PPMSE terbagi menjadi dua, yaitu PPMSE luar negeri dan PPMSE dalam negeri. Adapun pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE merupakan pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, ada nilai transaksi dan pemanfaat barang dan atau pemanfaat jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, yaitu melebihi Rp 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan. Yang kedua, jumlah trafik atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Apabila pelaku usaha PMSE belum memenuhi kriteria namun ingin ditunjuk sebagai pemungut PPMSE, pelaku usaha PMSE dapat menyampaikan pemberitahuan melalui portal wajib pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN akan menerima surat keputusan dari DJP. Sementara itu, pelaku usaha luar negeri akan diberikan nomor identitas perpajakan bunga (NPWP), sedangkan pelaku usaha dalam negeri akan mendapatkan status sebagai pemungut PPN PMSE. Pemungutan PPN oleh pelaku usaha PMSE berdasarkan pasal 9 per 12 2025, PPN yang diwajib dipungut oleh pelaku usaha PMSE adalah 11%, yaitu tarif sebesar 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai lain sebesar 11 per 12 dari nilai pembayaran. Pemungut PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang dan atau penerima jasa. Atas PPN yang dipungut, pihak lain membuat bukti pungut PPN. Bukti pungut PPN dapat berupa faktur penjualan atau komersial invoice, tagihan, tanda terima pemesanan, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Penyetoran dan pelaporan PPN PMSE. Berdasarkan pasal 12 PMK 12 2025, penyetoran PPN dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak utama setiap masa pajak. Batas waktu penyetoran adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sementara itu, pelaporan PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa PPN yang disampaikan melalui korektur atau PJAP. Rincian tarif PPN hasil tembakau terbaru. Sejak 1 April 2022, pemerintah telah resmi menaikkan tarif umum pajak pertambahan nilai PPN menjadi 11%. Tarif tersebut kemudian naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Namun, pemerintah menyesuaikan pengenaan PPN dengan penggunaan nilai lain serta besaran tertentu. Tarif efektif PPN secara umum tetap 11%, kecuali untuk barang mewah. Tarif PPN hasil tembakau. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2015, tarif PPN yang berlaku atas hasil tembakau adalah 8,7%. Kemudian tarif kembali naik menjadi 9,1% pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2007 Tahun 2006. Tarif 9,9% berlaku sejak PMK 63 per 2022 dan direncanakan naik menjadi 10,7% di tahun 2025. Namun dengan penetapan PMK 11 per 2025, kenaikan tarif dibatalkan sehingga tarif yang berlaku 9,9%. Tarif tersebut merupakan hasil pembulatan yang dilakukan dihitung berdasarkan tarif umum dan nilai lain dalam pasal 4 ayat 1 PMK 63 per 2022. Nilai lain yang dimaksud ditetapkan dari formula 11 per 12 dikali 100 dibagi nilai itu yang merujuk pada tarif umum PPN yang berlaku. Pada pasal 5 ayat 1 PMK 63 per 2022 ditegaskan bahwa pemungutan PPN atas hasil tembakau dilakukan hanya satu kali. Pemungutan tersebut dilakukan oleh produsen atau importir. Dengan demikian, penyerahan yang dilakukan pengusaha penyaluran dengan penyaluran lainnya ataupun kepada konsumen akhir tidak dilakukan. Pemungutan produsen atau importir tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak dibuat pada saat produsen atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Terkait pajak masukan, pada pasal 7 ayat 1 PMK 63 per 2022 ditegaskan bahwa produsen atau importir dapat mengkreditkan sepanjang memenuhi ketentuan mengkreditkan pajak masukan. Di sisi lain, terdapat perlakuan berbeda untuk pengusaha penyalur. Pengusaha penyalur yang dapat usahanya hanya melakukan penyerahan hasil tembakau tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun apabila melakukan penyerahan BKP atau JKP lain dengan jumlah melebihi batas, pengusaha kecil tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP. Penyerahan hasil tembakau dilakukan sebagai penyerahan tidak tentang PPN dan pajak masukan tidak dapat dikreditkan.
Tarif PPN atas hasil pertanian tertentu. Menteri Keuangan secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2022, buka kurung, PMK strip 64/2022 tutup kurung, tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dalam aturan tersebut, penyerahan hasil pertanian dikenakan PPN besaran tertentu yaitu 1,1% dari harga jual mulai 1 April 2022. Besaran tertentu, yakni 1,1%, diperoleh dari hasil perkalian 10% dengan tarif PPN umum yakni 11%. Tarif 1,1% merupakan tarif efektif. Tarif tersebut akan naik menjadi 1,2% pada saat tarif umum PPN 12% diberlakukan. Dalam lampiran PMK strip 64/2022, barang hasil pertanian yang dikenakan PPN besaran tertentu dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah hasil perkebunan yang terdiri dari 24 jenis komoditi seperti kakao, kopi, aren, lada, pala, dan cengkeh. Kelompok kedua adalah tanaman pangan yang terdiri dari 4 jenis komoditi, yaitu padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok ketiga adalah tanaman hias dan obat yang terdiri dari 3 komoditi, yaitu tanaman hias, tanaman potong, dan tanaman obat. Kelompok keempat adalah hasil hutan yang dibagi menjadi 2 subkelompok, yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dengan total 10 jenis komoditi. Pasal 9 PMK strip 64/2022 menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak atau PKP yang memungut PPN besaran tertentu atas hasil pertanian wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan. PKP harus melakukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk memungut PPN dengan besaran tertentu. Namun, bagi PKP yang sebelumnya telah memungut PPN dengan dasar pengenaan pajak nilai lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2020, tidak perlu menyampaikan pemberitahuan. Di sisi lain, PKP diberikan pilihan untuk beralih memungut PPN dengan tarif umum. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2 PMK strip 64/2022. Apabila telah menggunakan tarif umum PKP, tidak dapat lagi memungut PPN hasil pertanian dengan besar tertentu. Cara menghitung PPN kendaraan bermotor bekas. Tarif PPN kendaraan bermotor bekas berdasarkan pasal 16 PMK 11/2025 dijelaskan bahwa penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha dikenai PPN. PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Besaran PPN untuk kendaraan bekas ditetapkan 1,1% dari harga jual. Adapun besaran tertentu didapat dari hasil perkalian 10% dikali 11/12 dari tarif pajak pertambahan nilai. Dalam hal penjual juga menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak lain selain kendaraan bermotor bekas. Penyerahan tersebut dipungut tarif umum PPN. Sebagai contoh, PT Astara melakukan penyerahan kendaraan bekas dan jasa perbaikan kendaraan. Kendaraan bekas dipungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%, sedangkan jasa perbaikan tersebut dipungut PPN sebesar 11% perkalian tarif PPN 12% dikali 11/12. Contoh penghitungan PPN kendaraan bekas. PT Sejahtera Mobil merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor mobil bekas dan juga melayani jasa perbaikan mobil. Pada 17 Agustus 2025, PT Sejahtera Mobil melakukan penyerahan mobil bekas berupa mobil R3 kepada PT Citra Consulting seharga Rp189.500.000. Kemudian, dikarenakan PT Citra Consulting ingin melakukan perjalanan jauh, maka PT Citra Consulting meminta kepada PT Sejahtera Mobil untuk melakukan perbaikan atas mobil yang sudah dibeli tersebut. Total tagihan atas perbaikan tersebut sebesar Rp6 juta. Berapakah PPN yang terutang? Sesuai dengan ketentuan PMK 11/2025, penghitungan PPN terutang yang dipungut oleh PT Sejahtera Mobil adalah sebagai berikut. Nilai jual atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sama dengan Rp189.500.000. PPN terutang sama dengan PPN besaran tertentu dikali harga jual, sama dengan 1,1% dikali Rp189.500.000, dan hasilnya Rp2.084.500. Nilai penggantian atas penyerahan jasa perbaikan mobil sama dengan Rp6 juta. PPN terutang sama dengan 12% dikali 11/12 dikali Rp6 juta, sama dengan 12% dikali Rp5.500.000, dan hasilnya Rp660.000. Jadi, PPN yang terutang yang sebesar Rp2.744.500. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan LPG? Perlakuan PPN atas penyerahan LPG berdasarkan pasal 1 angka 5 PMK 62/202. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, penguatan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Sementara itu, LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu dan penggunaan atau penggunaannya, kemasannya, volume, dan atau harganya masih diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam pasal 2 PMK 62/2022 disebutkan bahwa penyerahan BKP berupa LPG tertentu oleh PKP dikenai pajak pertambahan nilai PPN. PPN yang dikenakan atau penyerahan LPG tertentu dibagi menjadi 2. Pertama, LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan dari badan usaha ke pemerintahan
dan atas penyerahan ini PPN dibayar oleh pemerintah. Kedua, LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi. Penyerahan tersebut antara lain ada dua. LPG tertentu penyerahannya berada pada titik searah badan usaha dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Dan yang kedua, LPG tertentu yang penyerahannya berada di titik serah agen atau pangkalan dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Atas penyerahan ini PPN dibayar oleh pembeli. DPP nilai dan besaran tertentu PPN atas penyerahan LPG berdasarkan pasal 8 PMK 11/2025 ketentuan nilai lain untuk penyerahan LPG tertentu dihitung dengan formula yang ada di gambar dengan ketentuan bahwa T merupakan tarif PPN berlaku yaitu 12%. Lebih lanjut, nilai lainnya berdasarkan pembulatan dihitung sebesar 0,825 dari harga jual eceran. Sementara itu, dalam pasal 14 PMK 11/2025 dijelaskan bahwa besaran tertentu PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu antara lain pada titik serah agen sebesar 1,1 atau 101,1 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran, dan pada titik serah pangkalan sebesar 1,1 atau 101,1 dari selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. Contoh perhitungan PPN atas LPG tertentu. Pada 20 Februari 2025, PT PKR yang merupakan PKP penyalur agen LPG tertentu melakukan penyerahan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CV STU yang telah ditunjuk sebagai supplier pangkalan. LPG tertentu harga jual agen sebesar 14.000 per tabung. Harga jual eceran yang berlaku sebesar 12.750 per tabung. Berdasarkan data tersebut, penghitungan PPN yang terutang yaitu total harga jual eceran sebesar Rp63.750.000. 5.000 dikali 12.750. Total harga jual agen sebesar 70 juta. 5.000 kali 14.000. DPP sebesar 6.250. 70 juta dikurang 63.750.000. PPN sebesar 68.000 1,1 atau 101,1 dikali 6.250.000. PPN sebesar 68.000 sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi? Perlakuan PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi berdasarkan pasal 1 angka 3 PMK 66/2022. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pasal 2 PMK 66/2022 mengatur bahwa penyerahan pupuk bersubsidi oleh PKP dikenai PPN. Pemungutan PPN atas pupuk bersubsidi berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Atas bagian harga yang mendapatkan subsidi, PPN dibayar oleh pemerintah, dan atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi, PPN dibayar oleh pembeli. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 PMK 66/22, PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi dipungut satu kali oleh produsen pada saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor. Sementara itu, atas penyerahan pupuk bersubsidi yang telah dipungut oleh PPN oleh produsen dari distributor kepada pengecer atau dari pengecer kepada kelompok tani dan atau petani dari distributor atau pengecer tidak pemungut dan penyetor PPN. Distributor atau pengecer wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan pemungutan penyetor serta melaporkan PPN terutang atas penyerahan PKP, BKP lainnya dan atau JKP penyerahan pupuk bersubsidi dilaporkan dalam SPT masa PPN pada kolom penyerahan tidak terutang PPN. Lebih lanjut, jika distributor atau pengecer yang dalam usahanya hanya melakukan penyerahan pupuk bersubsidi, wajib pajak tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. DPP nilai lain dan besaran tertentu PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi. Berdasarkan pasal 10 PMK 11/2025, PPN terutang atas penyerahan pupuk bersubsidi dihitung dengan pengalihan tarif PPN dengan DPP. Adapun DPP untuk menghitung PPN terutang atas penyerahan pupuk bersubsidi menggunakan nilai lain yang merupakan bagian harga pupuk yang mendapatkan subsidi. Nilai lain bagian harga pupuk bersubsidi yang mendapatkan subsidi dihitung dengan formula yang ada di gambar. Adapun koefisien T merupakan angka pada tarif PPN yang berlaku yakni 12%. Dalam hal ini, nilai lain berdasarkan pembulatan pada ketentuan mendapatkan subsidi yakni sebesar 0,825 dari jumlah pembayaran subsidi termasuk PPN. Sementara itu, nilai lain atas bagian harga pupuk bersubsidi yang tidak mendapatkan subsidi dapat dihitung dengan formula. Dalam hal ini, nilai lain berdasarkan pembulatan yang bagian harga pupuk tidak mendapatkan subsidi yakni sebesar 0,825 dari harga eceran tertinggi HIT. Adapun HIT dalam ketentuan ini merupakan harga pupuk bersubsidi yang diatur oleh menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang pertanian. Peruntukan untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perdagangan. Ketentuan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi mengacu pada pasal 6 PMK 66/2022. Dalam hal PPN yang terutang atas penyerahan pupuk bersubsidi dibuat faktur pajak pada saat
produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi pupuk bersubsidi kepada KPA, dan produsen penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan. Adapun produsen membuat dua faktur pajak, yaitu ketika produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi pupuk bersubsidi kepada KPA dengan faktur pajak 02 dan ketika produsen penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor dengan kode faktur pajak 04. Ilustrasi kasus pada tanggal 18 Mei 2025, PT Pupuk Indonesia atau Persero sebagai produsen pupuk bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA sebesar 90 miliar atas penyerahan pupuk bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2025. Tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 12% pada tanggal 19 April 2025. PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk bersubsidi menyerahkan 5.500 ton pupuk urai bersubsidi kepada distributor harga eceran tertinggi HIT pupuk urea yang berlaku sebesar 2.250 per kilogram. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT Pupuk Indonesia menjual pupuk yang sudah di dalam kemasan. Oleh karena itu, PT Pupuk Indonesia membeli kemasan pupuk tersebut kepada PT Nusantara Packing sebesar 150 juta dan atas pembelian tersebut terutang PPN senilai 16.500.000. Penghitungan PPN atas kasus adalah sebagai berikut. Permintaan pembayaran subsidi sebesar 90 miliar, dasar pengenalan pajak 0,825 dikali 90 miliar sama dengan 74 miliar 250 juta, PPN terutang 12% dikali 74 miliar 250 juta sama dengan 8 miliar 910. Pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang dan jasa oleh pihak lain. Pemerintah melalui PMK 58/2022 menunjukkan pihak lain sebagai pemungut pajak pertambahan nilai PPN atas transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan. Pihak lain diartikan sebagai marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antara pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan jasa, sedangkan rekanan diartikan sebagai pengusaha yang menyediakan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan. Atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, maka terutang PPN atau PPN dan PPNBM yang cara menghitungnya sebagai berikut. Terutang PPN sama dengan tarif PPN dikali pengenaan pajak DPP, terutang PPNBM sama dengan tarif PPNBM kali dasar pengenaan pajak DPP. PPN untuk PPN dan PPNBM terutang ini juga wajib disetor dengan dilaporkan oleh pihak lain. Penyetoran atas pajak yang dipungut ini langsung disetorkan ke kas negara melalui modul penerimaan negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan atas PPN atau PPN dan PPNB yang dipungut dilakukan melalui SPT masa PPN 1107 PUT bagi pihak lain yang wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Selain itu disebutkan di dalam pasal 8 PMK 58/2022 penyerapan BKP dan atau JKP oleh rekanan dapat dikreditkan pajak masukannya.